إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله أجمعين. Tentunya atas rahmat serta karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melanjutkan mudarasah kita atau pembahasan kita terhadap satu kitab yang berjudul Sahih Fiqhis Sunnati lin Nisa. Satu kitab yang membicarakan atau membahas tentang abwab al-fiqhiyah, membahas tentang bab fikih, tapi kemudian dikhususkan dengan ahkam yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan wanita atau dari kalangan muslimah. Di dalam pembahasan kita telah memasuki babu al-adhan. Kita telah memasuki atau akan memasuki insyaallah ta'ala satu bab yang berkaitan dengan pelaksanaan salat wajib bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adhan, adhan di dalam Islam adalah salah satu di antara syariat atau bahkan bisa dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia merupakan bagian dari ibadah badaniyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai salah satu tanda akan masuknya waktu salat bagi seorang hamba Allah. Karena waktu salat di dalam Islam adalah waktu yang telah ditetapkan dan kemudian diberikan tanda-tanda sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bismillah. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam Suratun Nisa ayat yang ke-103, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa idza qadaitumus shalah, jika kalian telah menyelesaikan salat, yakni yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, kata Allah, maka ingatlah Allah dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri, ataupun ingatlah Allah dalam keadaan duduk
Begitu juga ketika kalian berbaring, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan fa idza tma'nantum, dan jika kalian sudah tenang, artinya sudah selesai dari aktivitas ibadah dan dunia kalian, fa aqimus shalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirikanlah salat berikutnya. Dan Allah kemudian mengatakan di akhir ayat ini, inna salata, kata Allah, sesungguhnya salat, kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman telah memiliki waktu yang ditetapkan. Nah, tanda masuknya waktu itu ditandai dengan beberapa tanda kauniyah, yang kemudian menjadi sebab seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengumandangkan azan. Dan secara makna azan bermakna i'lam, pengabaran atau pemberian informasi, pemberitahuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ketika berbicara tentang riba, ya, ini di dalam suratul Baqarah, ketika Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berhenti dari riba, kata Allah fa'dhanu, kata Allah, maka kabarkanlah kepada mereka yang tidak mau berhenti, biharbim minallahi wa rasulihi, dengan peperangan. Maksudnya kabarkan kepada mereka akan peperangan yang Allah umumkan, begitu juga dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan, katanya azan di sini yang dikabarkan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalkan di dalam surat Taubah ayat yang ketiga, ketika Allah mengumumkan bahwa dirinya, begitu juga dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengumumkan bara'ah mereka, berlepas dirinya mereka dari kemusyrikan dan juga dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah mengatakan wa adzanun, kata Allah, dan inilah pengumuman atau pengabaran dari Allah. Begitu juga dari Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ilan nas, kepada seluruh manusia, yaumal hajjil akbar, di hari haji akbar. Kapan hari haji akbar itu? Haji akbar itu kapan? Haji wada, haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mensyariatkan azan untuk mengumumkan masuknya waktu sholat. Tentunya bagi para lelaki, azan ini bukan sesuatu yang asing. Dan kemudian hukum asalnya azan ini dilakukan oleh siapa? Laki-laki, bukan oleh
wanita. Dan Asy-Syaikh di dalam kitabnya beliau mengatakan hukumnya itu wajib bagi laki-laki, tapi kemudian bagi wanita gugur atau hilang kewajibannya. Hilang kewajibannya. Dan beliau kemudian menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Meskipun beliau di dalam kitabnya ini juga kemudian menjelaskan riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meniadakan kewajiban sebagian amalan. Meniadakan kewajiban sebagian amalan. Beliau mengatakan ma'alan nisa'i tidak wajib bagi seorang wanita azan, kata beliau. Walal iqamah, tidak wajib bagi wanita azan. Kemudian juga tidak wajib iqamah. Wa salatil jumu'ah wa ghaslil jumu'ah, begitu juga salat Jumat ataupun mandi Jumat. Ya. Maka ini digugurkan kewajibannya atas wanita. Sedangkan bagi laki-laki dalam dalil-dalil yang sahih tersuratkan atau tersiratkan juga bahwa amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang wajib bagi laki-laki. Termasuk mandi Jumu'ah, ya itu wajib. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini, idza shallaina, dan kemudian jika mereka salat, maka imam mereka tidak berdiri di depan mereka, tapi di tengah-tengah shaf mereka. Artinya imamnya para wanita di dalam sholat berjamaah. Ketika semuanya wanita, itu tidak berdiri di depannya, di depan shaf para wanita, tapi berada di tengah-tengah shafnya. Nanti ini kita bahas pada waktunya, insyaallah ta'ala. Tapi riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Ya. Namun ahibati fillah, kata Syekh, jika mereka mau mengumandangkannya. Maksudnya ada wanita yang mau azan. Maka hukumnya jaiz, kata beliau. Hukumnya jaiz. Dan ini pun yang difatwakan oleh beberapa imam. Ya, diantaranya Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi dengan syarat. Ya, ada syarat yang dipersyaratkan oleh mereka. Yang pertama alasannya adalah atau syaratnya adalah adamu hudurir rijal. Yang pertama adalah tidak adanya laki-laki yang mendengar suara azan mereka. Tidak ada laki-laki yang mendengar suara azan mereka. Bukan karena suara perempuan itu aurah, bukan. Alasannya bukan itu. Suara perempuan bukan apa? Aurah. Maksudnya wajib ditutupi, tidak boleh bersuara, tidak. Tapi ada tapinya. Suara perempuan itu diantara bentuk fitnah atau ujian bagi lawan jenisnya. Ya, dia boleh terdengar suaranya oleh lawan jenisnya,
Tapi dia harus berhati-hati dan tidak boleh lembutan di dalam berbicara ketika terdengar oleh lawan jenisnya. Nah, syarat yang kedua yang disyaratkan oleh mereka itu adalah adamu raf'is saut. Tidak boleh meninggikan suara dengan suara yang sangat keras. Berbeda ketika laki-laki yang berazan. Laki-laki diperintahkan apa? Melantangkan suaranya. Kenapa yang dipilih Bilal? Kenapa yang dipilih siapa? Bilal untuk menjadi muazzin, padahal yang mimpi diajari lafaz azan itu bukan Bilal. Karena azan itu disyariatkan atau diajarkan melalui apa? Mimpi sahabat diantaranya. Nah, sahabat yang bermimpi ini Abdullah, namanya Abdullah bin Zaid. Namun ketika dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Rasul, ya, ajari Bilal apa yang engkau lihat dalam mimpimu dan suruh dia yang azan. Kenapa? Li'annahu anda sautan minka. Karena suara Bilal itu jauh lebih lantang. Ya, sautun nadi itu artinya suara yang indah dan lantang. Ya, sautun nadi, ya, suara yang indah dan lantang, keras. Li'annahu anda sautan minka, karena Bilal itu jauh lebih lantang dan indah suaranya dibandingkan dirinya. Nah, Syekh berpendapat atau juga sebagian imam berpendapat bahwa kenapa boleh wanita untuk azan, ya, mereka berdalil dengan satu asar yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau ditanya dengan pertanyaan, ya, asar ini diriwayatkan dari siapa namanya Ibnu Umar oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Ketika Abdullah bin Umar ditanya, hal 'alan nisa'i adzanun, bolehkah perempuan untuk azan? Maka jawaban beliau, ya, dalam riwayat itu disebutkan faghadib, beliau marah ketika mendengar pertanyaan ini. Marah dan mengatakan, ana anha an dzikrillah, apakah saya melarang seseorang dari berzikir mengingat Allah? Jawabannya seperti itu. Maksudnya apakah saya harus melarang seseorang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang maknanya merupakan bentuk zikir kepada Allah. Dengan kata lain, beliau mengizinkan atau tidak? Mengizinkan dan tidak melarangnya. Nah, riwayat yang paling sahih tentang ini hanya dari beliau, hanya dari Abdullah ibnu Umar, yang kemudian menjadi pegangan beberapa ulama untuk mengatakan dan menyatakan bahwa perempuan boleh azan tapi dengan syarat. Jelas sampai di sini insyaallah taala, ya, dengan syarat-syarat yang tadi. Nah, kata saya begini, seorang wanita yang mendengarkan azan dan iqamah, maka disunnahkan sama seperti laki-laki, yaitu untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin yang dia dengar, kecuali dalam dua
dua apa? Dua lafaz. Ya. Kalau dalam bahasa fikihnya, dua lafaz ini istilahnya diistilahkan namanya hay'alatain. Hay'alatain. Ana ulangi sekali lagi, namanya hay'alatain. Hay'alatain. Yang dimaksud dengan hay'alatain itu adalah lafaz hayya 'alas shalah dan lafaz hayya 'alal falah. Makanya disebut dengan hay'alatain. Ini sama sejenis dengan misalkan basmalah. Basmalah namanya apa? Maksudnya kata yang maknanya merujuk kepada apa? Kalimat bismillah. Atau misalkan hauqalah. Hauqalah apa? Hauqalah. Kalau disebut kata hauqalah maksudnya apa? Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalau disebut hamdalah maka maknanya apa? Alhamdulillah. Kalau disebut hay'alah, ya salah satu dari dua lafaz tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kecuali di dua kalimat atau dua lafaz ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida," jika kalian mendengar nida. Ini nama lain dari azan. Dalam Islam itu disebut juga azan, disebut juga nida. Nida. Karena maknanya sama. Seruan, panggilan atau pemberitahuan. Idza sami'tumun nida, ai idza sami'tumul azan faqulu, maka katakanlah. Maksudnya oleh kalian. Mithla ma yaqulu al-muazzinu. Maka katakan kalimat yang sama seperti yang dikatakan oleh muazzin. Illa, kata Nabi, kecuali fi hayya 'alas salati wa hayya 'alal falah. Kecuali dua kalimat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dua lafaz di dua lafaz ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqulu la haula apa? Wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ada al-aliyyil azimnya? Atau cuma la haula wala quwwata illa billah? Mana yang benar? La haula wala quwwata illa billah saja atau la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Dua-duanya boleh. Apa dalilnya? La haula wala quwwata illa billah saja. Baik. Ini sama seperti laki-laki. Dan kemudian kata Syekh, setelah itu, setelah muadzin mengumandangkan azan, maka disunnahkan untuk bersolawat dan berdoa. Ini sama seperti laki-laki juga. Sama seperti laki-laki. Nah, solawatnya seperti apa? Jadi sebelum Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sunnahnya yang lebih afdol adalah bersolawat dulu. Ya, dan kemudian berdoa dengan doa yang masyhur, ma'ruf, yang kita hafal insyaallah
ta'ala. Pertanyaannya, sholawatnya seperti apa? Ya kumaha. Kalau lagi begini suka apa jemaah? Suka mendadak lupa dan tidak yakin dengan apa yang dibaca. Betul? Taib. Ana minta bapak-bapak, karena yang terlihat sama ana bapak-bapak, supaya lebih jelas lagi. Ayo bapak-bapak yang sering di masjid. Apa sholawatnya? Apakah sama dengan sholawat Ibrahimiyah? Atau ada perbedaan? Jadi ragu sekarang. Jadi mulai ragu. Apa? Sama atau beda? Sama tapi apa? Sama tapi beda. Kumaha tah? Ayo silahkan. Atau ada perbedaan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau beda? Sama? Yakin? Taib. Salawatnya sama. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ta'ala Ibrahim. Terus ada lafaz lain enggak? Enggak ada. Enggak ada, yakin? Oh, jadi setelah salawat langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka. Pakai innaka enggak? Baik, خلاص ijma' berarti. Baik, pertanyaannya begini. Yakin tidak ada lafaz lain? Ada yang bilang ada. Ada yang bilang ada, harus bertanggung jawab. Apa lafaz lainnya? Ahsan. Itu yang benar. Itu benar. Tapi apakah raditu billahi robba saja? Raditu billahi robba wabil wabi Muhammadin Rasulah atau Nabiya? Khilaf ini, ada yang Rasulah, ada yang Nabiya. Memang bedana naon kita? Oh, dua-duanya? Atau cuman salah satunya yang diajarkan? Ayo, ini baru azan, ini belum sholatnya nih. Anda tunggu jawabannya. Ayo. Dua-duanya disebut. Nabiyan wa rasulah gitu. Baik. Ada jawaban lain? Ayo dijawab jemaah. Nabiyan wa rasulan atau nabiya saja atau rasulan saja? Nabiya saja. Antum punya dalil? Atau seingatnya begitu? Taib. Catat dulu di catatannya, catat ya, catat. Ana nanti kasih tahu, cuman catat. Setelah azan yang benar itu lafadznya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan atau nabiyan atau keduanya. Tulis. Mana yang benar? Nanti Ana kasih tahu mana yang benar. Tapi itu dicatat dulu. Catat dulu. Kita skip dulu itu. Nanti Ana kasih tahu di akhir insyaallah ta'ala. Baik. Nah, setelah muadzin mengumandangkan azan, setelah salawat kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil
wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Nah, riwayat yang sahih, ya, riwayat yang sahih. Jadi doa yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Imam Abu Daud. Nah, ada tambahan dalam riwayat yang lain dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Hanya saja kalau ditinjau dari sisi ilmu riwayah, kita bicaranya ilmu riwayah, maka lafaz-lafaz ini riwayat-riwayatnya tidak ada yang sahih. Gitu. Kalau bicara dari ilmu hadis. Bicaranya dari ilmu apa? Ilmu hadis. Nah, doa itu sekali lagi begini jemaah. Doa itu babnya luas. Babnya apa? Luas. Selama begini. Selama apa yang menjadi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Satu. Jadi kita bisa mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Doa Nabi bukan? Doa Nabi bukan? Doa Nabi. Nah, yang sahih merupakan doa Nabi itu cuman sampai wa'ad tahu. Gitu. Nah, kalau ada tambahan maka tidak boleh diyakini sebagai bagian dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Itu yang penting. Sedangkan bab doa itu sendiri luas kata para ulama. Ya. Mengingat apa? Mengingat antara azan, setelah selesai azan sampai iqamah itu waktu untuk apa? Berdoa. Dan doa apa saja didengar dan diijabah sama Allah. Ya, baik. Nah, doa yang diajarkan Nabi ini penting apa enggak? Nah, anak mau tanya, kalau penting, sepenting apa doa ini? Kan penting tadi ya. Nah, sepenting apa doa ini? Menurut para hadirin. Ayo, sepenting apa doa ini? Berarti kan kalau penting kan jangan ditinggalkan. Maksudnya sayang sekali kalau ditinggalkan. Baik. Tapi kita nggak akan melakukan itu kalau kita nggak tahu sepenting apa doa ini. Ya, kayak beginilah, kayak HP ketinggalan, balik lagi nggak? Balik. Kenapa? Karena menyadari kepentingannya, urgensinya. Betul? Baik. Nah, doa itu sering kita tinggalkan, padahal penting. Karena kita nggak menyadari sepenting apa dia sebetulnya. Nah, doa ini diantara doa yang sering dilupakan. Kalah sama ngobrol biasanya. Mau di masjid, mau di rumah, azan, ngobrol. Padahal apa? Dengarkan. Nabi memerintahkan atau mengajari kita untuk mendengar dan kemudian jawab seperti apa yang kita dengar. Kan gitu. Makanya para ulama ketika diajak bicara sedang azan, mereka selalu mengatakan isma'ul azan, isma'ul azan. Dengarkan azan dulu baru nanya. Baru nanya, setelah itu baru ngobrol, baru berbicara yang lain. Nah, Anda mau tanya lagi, udah ada yang ketemu nih, pentingnya apa nih doa ini? Tulis saja kalau begitu, tulis. Doa ini diantara penyebab seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penyebab seseorang mendapatkan apa? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan begini, man
sa'ala liyal wasilah. Barang siapa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasilah, meminta apa? Wasilah. Kan ada tuh lafaz wasilah. Sok, gimana? Kalimatnya gimana dalam doa itu? Jangan diulang dari awal, kita mau ngulang dari awal tadi. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini maknanya kan begini. Ya Allah, berikan, datangkan kepada Nabi Muhammad wasilah. Nah, kata Nabi, barang siapa yang minta wasilah kepada Allah untuk saya. Dan Nabi jelaskan dalam hadis ini. Wasilah itu manzilatun fil jannah. Wasilah itu kedudukan di dalam surga. La yanbaghi li ahadin illa li rajulin. Yang Allah persiapkan hanya untuk satu orang. Kita tahu surga tertinggi itu Firdaus kan? Nah, di Firdaus itu ada yang lebih tinggi lagi. Di Firdaus ada tempat yang paling tinggi. Nah, itu hanya untuk satu orang. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya berharap sayalah orangnya. Bahasa Nabi begitu. Dan barang siapa yang memintakan kedudukan itu kepada Allah untuk Nabi, kata Nabi, halat lahu syafa'ah. Halal bagi dirinya syafaatku pada hari kiamat. Nah, andaikan kita sadar ini, maka kita tidak akan menukarkannya dengan apapun. Mau ngobrol kek, ya, mau apalagi sih biasanya ketika adzan tuh kegiatan apa ya selain ngobrol? Main HP kek, terus apa lagi? Jalan-jalan kek, cari apa sebetulnya jalan-jalan? Nggak cari apa sebetulnya? Udar idar geningan biasanya, mau di rumah, mau di masjid, udar idar ya kita pas adzan deh. Sedangkan sebelum adzan nggak udar idar. Ya, yang udar idar maksudnya yang bergerak ketika adzan itu syaitan. Bukan berarti kita bukan menyamakan dengan syaitan, bukan. Cuman kalau syaitan itu lari ketika mendengar adzan. Orang mukmin itu sebetulnya diam, tenang, mendengar, menjawab. Selayaknya seperti itu. Ya. Baik, berarti penting, doa ini penting. Nah, dilanjutkan kemudian dengan doa-doa yang lain. Andaikan doanya hanya ini saja cukup. Cukup. Karena dengan mendapatkan syafaat Nabi, selesailah kekhawatiran kita nanti pada hari kiamat. Selamat kita. Ya, tapi Nabi kemudian mengatakan, kata Syekh dalam kitabnya disebutkan, disunnahkan memperbanyak doa antara adzan dan iqamah karena doa di waktu itu tidak ditolak sama Allah, tidak ditolak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Daud dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a, doa itu la yuraddu, doa itu tidak ditolak, kata Nabi. Doa itu tidak ditolak. Sekali lagi, doa itu tidak ditolak. Doa itu tidak ditolak. Bainal azani wal iqamati, antara azan dan iqamah. Ini sebelum ditanyakan nanti, ana jelaskan sekarang. Pasti pertanyaannya begini, azan dan iqamah yang mana yang kita gunakan jadi acuan? Karena hari ini terlalu banyak apa?
Azan dan terlalu banyak iqamah. Nah, kira-kira yang mana yang kita jadikan sebagai acuan? Dijawab jemaah. Ah? Yang pertama kali didengar atau yang paling dekat? Ah? Kata para ulama, yang dijawab adalah pertama, yang paling awal terdengar. Yang kedua, sekaligus yang paling jelas. Jadi tidak menjawab yang tepararugu, maksudnya tepararugu itu nggak terdengar jelas, samar maksudnya. Tapi menjawab yang paling pertama terdengar dan yang paling jelas. Nah, iqomahnya mengacu kepada masjid itu. Ya. Nah, ketika seseorang misalkan dia pergi biasanya ke satu masjid yang lain sudah iqomah tapi masjid itu belum iqomah, berarti dia masih punya kesempatan untuk berdoa. Nah, bagi laki-laki itu acuannya adalah tempat atau masjid di mana dia sholat berjamaah, azan dan iqomahnya itu yang jadi acuan. Ya. Nah, untuk wanita yang paling jelas terdengar dan yang paling pertama terdengar. Baik. Apakah kemudian, ini sering jadi pertanyaan juga, apakah wanita setelah mendengar azan boleh langsung sholat? Apakah harus nunggu iqomah dari masjid? Apa jawabannya? Tidak perlu nunggu iqomah. Tapi harus ada alasannya. Apa alasannya? Karena wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Adapun laki-laki yang jadi tolak ukurnya adalah masjid, perempuan tidak. Karena Anda pernah dapat pertanyaan, apakah betul wanita itu boleh sholat ketika sholat di masjid selesai atau ketika suami sudah pulang dari masjid? Ya, dua-duanya salah. Karena yang menjadi acuan waktu sholat bagi seorang wanita adalah terdengar azan, maka di waktu itu dia boleh langsung sholat tanpa menantikan siapapun. Ya, dan ini ya, kalau saya mau tanya kepada ibu-ibu, enak nggak tidak diwajibkan sholat berjamaah ke masjid? Enak tidak? Enak. Enak tidak? Enak. Maksudnya nyaman nggak dengan itu? Nyaman, alhamdulillah. Tapi kalau bapak-bapaknya wajib atau tidak? Wajib. Jangan dibalik. Sebagian perempuan lebih rajin, sedangkan suaminya di rumah. Ya, semoga Allah berikan hidayah, insyaallah. Amin. Baik, kita lanjutkan. Jika engkau sedang berada di masjid, kata Syekh, dan azan telah dikumandangkan. Jadi ada di masjid, azan berkumandang. Engkau ada di dalam. Tidak boleh meninggalkan masjid. Ini berlaku juga untuk perempuan. Kecuali darurat. Ada kebutuhan yang mendesak. Ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Nah, kenapa tidak boleh? Karena ada riwayat yang diriwayatkan secara mauquf dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini hadisnya atau riwayatnya mauquf namanya. Apa? Mauquf. Sahih merupakan perkataan sahabat Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ya menyaksikan di dalam masjid ada seorang
muadzin sedang azan, tapi kemudian ada seorang laki-laki berjalan keluar dari masjid, meninggalkan masjid. Padahal azan sedang dikumandangkan. Maka Abu Hurairah memperhatikan laki-laki ini. Pandangannya itu mengikuti dia kemana nih perginya. Ternyata pergi. Bukan ke kamar mandi atau apa misalkan, enggak, pergi dia. Maka yang keluar dari mulut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, amma hadza, orang ini dikatakan di hadapan semuanya, amma hadza, ditunjuk sama Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat, durhaka kepada Abul Qasim, maksudnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menyelisihi Nabi atau tidak? Iya. Menyelisihi keinginan atau perintah Nabi atau tidak? Iya. Dan itu dosa atau bukan? Dosa. Kalau tidak ada kebutuhan. Karena semestinya ketika masuk waktu sholat, yang didahulukan itu adalah sholat. Bukan yang lain. Terlebih bagi orang yang sudah ada di masjid sebelum adzan. Bagi siapa? Orang yang ada di masjid sebelum adzan atau pas adzan dikumandangkan. Ini beda kasusnya dengan orang yang masih di mana? Di rumah. Sama-sama wajib, tapi lebih wajib lagi bagi yang sudah ada di masjid. Kalau yang di rumah lapar, makanan ready, boleh makan dulu tidak? Boleh, makan dulu, sikat. Sikatnya secukupnya atau semuanya? Tapi Ustaz, kalau dimakan semua nanti saya terlambat. Biasanya begitu kan? Ya boleh nggak kayak gitu? Dalam rangka menikmati makanan, telat ya ke masjidnya. Udah lapar, boleh nggak? Jawabannya tulis di catatan. Ketika seseorang terlambat setelah masuk waktu sholat, untuk sholat berjamaah, terlambat untuk sholat berjamaah karena sebab dia mendahulukan makan. Maksudnya makan di sini karena lapar, ya, karena lapar, maka hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Ini dilakukan oleh para sahabat. Di antara yang paling masyhur itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kalau lapar, datang waktu sholat, beliau makan dulu, selesai hajatnya dari makanan. Bahkan dalam riwayat disebutkan beliau masih makan ketika iqomah dari masjid sudah dikumandangkan. Beliau masih makan. Ya, berarti boleh. Ya, tapi jangan jadikan kebiasaan. Wah, ini boleh, berarti bisa disiasati. Makannya pas adzan. Setting mah. Pokoknya pas adzan disediakan di mana? Di meja misalkan atau dimanapun lah. Ya pas papa lapar, wah gitu sudah. Jadi sudah ada koordinasinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini tidak boleh. Nah, Syekh kemudian berpindah kepada hal lain. Setelah adzan masuk waktu sholat, maka yang penting setelah itu adalah mengilmui apa yang menjadi syarat sahnya sholat yang akan dikerjakan. Ini sebelum rukun, sebelum wajibatus sholat, sebelum sunnah-sunnah dalam sholat. Syarat sah atau syarat-syarat ini, ya, bedanya syarat sah sama rukun itu diantaranya adalah syarat sah itu harus dipenuhi sebelum ibadahnya dikerjakan. Ya, itu bedanya syarat sah sama rukun. Kalau rukun itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Kalau ditinggalkan membatalkan ibadah. Tapi kalau syarat sah itu sebelumnya. Dan kalau sebelum ibadah itu dikerjakan dia tidak ada, maka ibadahnya tidak sah.
meskipun rukunnya sempurna. Itu beda antara syarat sah dengan rukun. Nah, Syekh mengingatkan bahwa ini dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jika tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Nah, yang pertama di antara syarat tersebut, kata beliau, itu adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui waktu sholat. Beliau menjelaskan, sholat yang engkau kerjakan sebelum waktunya, sebelum waktu, misalkan sholat subuh di jam berapa? Di jam 4 misalkan, niatnya sholat subuh, sah atau tidak? Gak sah. Atau setelah waktunya lewat. Ini ketika dilakukan dengan sengaja ya. Ketika dilakukan dengan sadar, sengaja. Ini waktu isya, tapi enggak, saya mah nanti aja. Setelah lewat waktu isya baru sholat isya. Gak bisa nih, sholatnya tidak diterima. Ya, sholatnya tidak sah kecuali karena uzur, kata Syekh. Kecuali karena uzur. Dalilnya, beliau berdalil dengan surat An-Nisa tadi ayat berapa? 103. Karena jelas Allah, An-Nisa surat keempat, ya. Ayat 103. Di akhir ayatnya Allah mengatakan innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Salat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Salat subuh dari kapan sampai kapan? Salat duhur dari kapan sampai kapan? Asar dari kapan sampai kapan, dan seterusnya. Nah, biasanya yang dilalaikan itu sholat isya biasanya. Akhir batas waktu sholat isya. Yang sering kali diyakini bahwa waktunya sampai menjelang subuh, padahal tidak. Makanya biasanya tidur dulu. Rada capek badan teh. Mau tidur dulu biar segar. Nah, bangunnya jam 4, segar sekali segarnya mah. Tapi waktu sholat isyanya selesai, sudah nggak ada waktu isya di menjelang subuh. Sepertiga malam terakhir itu waktunya qiyamul lail, bukan waktunya sholatil isya. Baik, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk mengetahui masuknya waktu, ini garis bawahi, cukup dengan keyakinan yang kuat. Ya, maksudnya, oh ini udah isya, oh ini udah maghrib. Misalkan dengan melihat jam, misalkan, atau dengan melihat apa? Matahari, misalkan. Udah, ini udah maghrib nih. Ya, atau duhur, lihat, matahari nggak di tengah-tengah, sudah geser ke arah mana? Matahari itu terbit dari mana? Dari timur, bergeser ke arah barat. Kalau masih di timur, ya jangan sholat duhur. Tapi kalau udah arah barat ini, berarti sudah duhur, sudah sholat. Ya, jadi berdasarkan apa? Keyakinan. Udah masuk sholat, itu cukup. Itu sudah cukup. Dan ini kesepakatan para ulama. Apalagi sekarang ini jam komplit. Bahkan sebagian jam canggih, bisa tahu kapan sunrise, sunset, sun ini, sun itu. Iya, betul. Bahkan gerhana, kapan dia ngasih tahu kita gerhana. Ada gerhana nih tanggal sekian. Canggih tuh sudah. Jadi nggak ada alasan sebetulnya nggak tahu waktu sholat. Gitu ya. HP belum lagi apa? HP, aplikasi dan seterusnya. Baik. Nah, yang kedua, syarat sah yang kedua adalah at-thaharatu minal hadatsil asghar wal akbar. Suci dari hadas kecil dan besar, qadras tita'ah. Di sini sama beliau ditambahkan sesuai dengan kesanggupan. Karena bersih dari hadas itu memang dikaitkan dengan istita'ah. Semampu yang bisa dilakukannya.
Baik, tapi sebelum ana jelaskan, hadas kecil itu apa aja? Hadas kecil yang dihukumi sebagai hadas kecil. Ya sok atuh jemaah, ini kan keseharian kita. BAB misal, mohon maaf ya, BAK misalkan, terus apa lagi? Buang gas, terus apa lagi? Keluarnya madhi, keluarnya wadi, itu kan hadas juga, mengharuskan seseorang berwudu atau bertoharoh, bersuci. Cukup dengan wudu. Ada lagi nggak hadas kecil yang makan daging unta? Itu masuk kategori itu secara status toharohnya, karena hadas itu lebih condong kepada makna apa? Makna pembatal kesucian, wudu itu ya, dan mengharuskan seseorang kemudian untuk bersuci. Nah, makan daging unta itu membatalkan wudu atau tidak? Iya, karena Nabi berwudu setelah makan daging unta, dan itu selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah diharuskan berwudu dari setiap daging atau makanan yang dibakar pakai api, yang dipanggang. Iya, ada sunnahnya. Cuman dinasah, mansuh, hukumnya dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang masih tetap harus mengharuskan wudhu cuma satu, itu makan daging, mau dibakar ataupun tidak dibakar. Jangan tanya hikmah, karena kita tuh suka begitu. Kenapa ya daging kambing enggak, daging udah. Sebetulnya faedahnya enggak ada sebetulnya. Pokoknya Nabi wudhu ya wudhu, sudah selesai. Pasti ada hikmahnya tidak? Tapi hikmah itu jamaah, kita tidak harus selalu tahu. Dan itu bukan hal yang aneh dalam Islam, gitu. Samalah kita itu selalu bilang sama anak-anak, udah kamu anak kecil gak perlu tahu. Kenapa kita bisa ngomong kayak gitu sama dia? Coba, kenapa? Coba, sok jawab. Kita melihat tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya. Nah, ketika Allah tidak menyampaikan hikmah atau Nabi tidak menyampaikan hikmah, berarti nggak ada faedahnya. Kalau kita tahu pun nggak ada faedahnya sama sekali. Atau ada faedahnya tapi tidak besar faedahnya, misalkan, dan seterusnya. Baik. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda. Nabi Muhammad SAW bersabda. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ini masyhur, hadis ini masyhur sekali. Diriwayatkan dalam banyak kitab hadis, Bulughul Maram atau yang lain dan seterusnya. Kata Nabi begini, la yaqbalullahu, sesungguhnya Allah tidak menerima solatan, satu solat atau solat yang dikerjakan bi ghairi tohurin, yang dilakukan tanpa toharoh atau tanpa bersuci. Allah nggak terima. Nah, makanya case-nya atau kasusnya, kalau baru ingat setelah sholat bahwa dirinya belum apa? Wudu, berarti apa yang harus dilakukan? Ayo, mangkaning sholat nate menitu makninah pisan gini. Surat yang dibaca surat Al-Baqarah lagi yang dibaca teh dari awal sampai akhir. Ternyata di akhir ingat, astagfirullah, ana belum wudu. Maka apa tindakan yang harus diambil? Wudu lagi. Ngulang sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah dari awal. Jadi jangan ragu-ragu, ulangi sholatnya dengan berwudu terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain, ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang dari kalian. Di sini jelas Nabi menambahkan kalimat idza ahdatsa, jika dia hadas. Nah, hadas yang dimaksud di sini adalah dua jenis hadas, baik kecil ataupun besar. Tadi kita yang kecil sudah sebutkan. Yang besar itu seperti haid, junub, nifas, ya. Apa lagi? Dari kekufuran masuk Islam. Itu juga harus wajib apa? Mandi. Di mana bersucinya itu adalah dengan mandi besar atau meratakan air ke seluruh tubuh. Karena inti dari mandi besar itu cuma itu sebetulnya. Rukun yang pertamanya adalah niat, mandi besar itu. Rukun yang keduanya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Sedangkan wudhu dan yang lainnya itu sunnah. Jadi kalau ada orang mandi janabah, caranya nyemplung ke, niat dulu nih, nyemplung ke kolam apa nih? Ya jelas pokoknya yang airnya suci dan mensucikan. Kalau kolam renang umum kan diragukan kesuciannya. Iya, karena dia bagaikan toilet umum sebetulnya. Cuma dikasih favorit setiap hari aja. Kurang lebih kan begitu. Maksudnya begini, misalkan laut lah atau sungai misalkan. Masuklah dia ke laut, set, terus keluar lagi langsung. Masuk ke dalam terus naik lagi. Naik langsung ke atas perahu. Sudah mandi junub atau belum itu? Sudah. Sah mandi junubnya. Nah, mandi janabah itu atau mandi besar itu sesimpel itu sebetulnya. Bukan seperti yang dilakukan sebagian dari kita. Sejam full menghabiskan air 500 liter untuk bersihin kepala saja bisa 10 menit. Bersihin bagian yang lain pun membutuhkan waktu-waktu tertentu. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya dalam Islam, kalau dalam bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya i'tida namanya. Ini namanya melampaui batas. Berlebihan. Dan ini dibenci oleh syariat. Karena syariat Islam itu mengedepankan pengiritan dalam penggunaan air. Bahkan kata Nabi, kalau rumah kalian depan sungai yang mengalir deras, airnya banyak, maka wudhulah dengan air secukupnya. Bukan pesta. Padahal airnya banyak sekali, tapi pakailah secukupnya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang keberapa? Yang kedua. Nah, yang ketiga, syarat sahnya itu berhubungan dengan pakaian, badan, dan kemudian tempat sholat. Nah, syarat sah berikutnya adalah suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Sudah? Sudah? Saya mau tanya dulu sebelum dilanjutkan. Aduh. Suci pakaian itu, suci dari apa? Suci dari najis. Tulis. Suci dari najis. Bukan tidak boleh ada noda sedikit pun. Karena sebagian orang bajunya ada noda tanah, nggak mau dipakai sholat. Karena dia berpikir gak sah pakai baju seperti ini. Ada dekil gitu misalkan, mohon maaf ya. Kotor karena tanah, misalkan cipratan tanah, misalkan gak dipakai sholat. Enggak. Yang gak boleh ada itu najis.
Sedangkan debu, tanah atau yang semisalnya, bekas teh, bekas kopi atau yang semisalnya, itu semua suci dan tidak merusak kesucian status pakaian. Jadi jangan berlebihan. Karena dalam banyak riwayat disebutkan para sahabat itu sholat dalam keadaan bajunya berlumur-lumuran, maksudnya penuh dengan tanah. Mereka sholat dalam keadaan seperti itu, gak ada masalah. Yang penting bukan najis. Nah, yang harus kita tanamkan di benak kita, tanah itu, tanah bumi ini secara keseluruhan, tanah, debu dan yang semisalnya, itu suci dan mensucikan. Ya, itu satu. Begitu juga dengan badan. Badan itu harus bersih dari apa? Najis juga. Begitu juga dengan tempat sholat. Taib. Nah, Syekh berdalil begini dengan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdalil dengan satu firman Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Ini dalam surat apa? Masya Allah. Ini masih dalam pembahasan. Wathiyab baru dibahaslah dalam kajian yang lain. Iya, wathiyabaka fatahhir. Dan bajumu, pakaianmu, sucikanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sucikanlah. Nah, ahibati fillah, kemudian beliau juga berdalil dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang pertama ini suci baju, kesucian apa? Baju. Adapun untuk badan, Nabi itu bersabda kepada seorang sahabat yang keluar madhi dan bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang harus dilakukan. Ya. Kata Nabi begini, ighsil madzakirak thumma tawaddo. Mohon maaf, bersihkan kemaluanmu, kata Nabi ketika keluar madhi, cuci, setelah itu baru berwudu. Di sini ada isyarat dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa badan harus bersih dari najis sebelum apa? Wudu. Sebelum wudu. Nah, untuk tempat ini diambil dari kisah orang Arab Badui yang kencing di sudut masjid Nabi pada saat Nabi sedang di masjid dengan para sahabatnya. Ya, kisahnya ma'ruf. Dia tiba-tiba langsung buang air. Nabi bilang, da'uh, biarkan dia sampai selesai. Setelah itu, ahriqu, kata Nabi, tumpahkan ala makanihi sijlan min ma. Tumpahkan satu ember air. Kemana? Ke tempat dia buang air itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan bekas najis. Jadi kalau caranya sekarang bisa cara apa saja. Yang penting bekas najisnya hilang. Kenapa di zaman itu dengan air? Karena lantainya tanah. Menyerap dia ke dalam tanah. Kalau sekarang misalkan di masjid ini, di Banjur Kucai gitu, bisa. Antum bawa ember, banjur, bisa. Hilang. Enggak menyerap dia. Dan antum pasti akan membuat masalah bagi orang lain. Maka lakukan cara lain. Ya, lakukan cara lain. Nah, ini tiga dalil ini menunjukkan tiga perkara. Suci baju, suci badan, dan suci apa? Tempat. Baik. Ya. Sampai di sini dulu jamaah rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Baik, ini waktunya terbatas. Kita utamakan dulu untuk pertanyaan jika ada, jika tidak ada ya alhamdulillah rabbil alamin. Oh ada. Baik.
Oh, banyak ternyata. Bismillah. Baik, pertanyaan pertama. Ini safar ya. Kalau kita berniat safar dan sudah menarik sholat asar ke zuhur sebelum berangkat, sholat di rumah 4 rakaat, 4 rakaat. Lalu ternyata siap-siap sebelum berangkat, lama dan masuk waktu asar. Apakah sholat asar harus diulang kembali? Jawabannya tidak. Apa yang sudah dijamak tidak perlu diulang meskipun kita dalam keadaan masih mukim, masih di tempat asal. Itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Ustaz, kalau dengar adzan dari HP kita jawab dan baca doa bolehkah? Karena di sekitar rumah jarang terdengar suara adzan. Boleh kalau kasusnya seperti ini. Nah, kasus yang sama itu terjadi kepada saudara-saudara kita di Singapura. Gak ada suara adzan yang terdengar. Dari mana mereka dengar suara adzan? Dari radio. Yang sudah pasti tidak live kan? Iya. Nah, mereka menjalankan sunnahnya dengan cara itu. Singapura itu tidak ada suara adzan sama sekali. Gak boleh terdengar itu. Negeri ini alhamdulillah jemaah. Negeri ini setiap masjid boleh mengumandangkan adzan. Itu kenikmatan yang wajib kita jaga dan kita syukuri. Ya, kemudian nggak usah terlalu sibuk, terlalu ekstrim ya, maksudnya membahas keras atau tidak kerasnya. Udahlah. Ya. Kalau misalkan terlalu keras ya ngasih nasihat, tapi jangan berlebihan maksudnya itu. Karena di negeri yang lain itu sama sekali nggak boleh adzan. Itu ujian, itu siksaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, gak pernah putus negeri ini dari suara yang indah, itu suara azan. Itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Nah, izin bertanya kemudian, seorang azan tapi lafadznya itu tidak jelas, maksudnya dalam pengucapan huruf-hurufnya, apakah kita masih tetap harus menjawab dan mengikuti yang diucapkan oleh muadzin? Kalau itu yang kita dengar, iya. Dan semestinya muadzin yang seperti ini dilengserkan dari tempatnya. Karena memang ada muadzin yang begitu kokoh gitu kedudukannya. Padahal mohon maaf, maksud ana secara kualifikasi tidak bisa. Karena muadzin itu juga harus yang pelafalannya benar. Jangan sampai adzannya maknanya berubah. Ini nggak boleh. Jadi harus orang yang memang pelafalannya baik juga. Nah, ini harus dinasehati, harus diberikan masukan gitu. Dan sebisa mungkin diganti. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau tanya, sebaiknya selesai sholat, zikir atau lanjut sholat? Misalkan sholat sunnah, setelahnya yang diutamakan, yang dilakukan oleh Nabi adalah zikir dulu. Setelah selesai zikir, baru Nabi berdiri sholat. Nah, yang paling diutamakan dari zikir setelah sholat itu, Bapak Ibu, adalah istighfar 3 kali dan ucapan Allahumma antas salam. Itu yang paling penting. Adapun zikir tasbih, tahmid, takbir itu bisa dilakukan tidak di tempat kita sholat. Jadi yang paling muakkad gitu, kalau boleh bahasakan, yang paling ditekankan itu baca itu istighfar 3 kali, Allahumma antas salam sampai akhir. Adapun zikir yang lain bisa dikerjakan nanti, gitu ya. Dan itu difatwakan oleh para ulama. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Ustadz, apabila akan sholat berjamaah, akhwat saja masih perlukah dibacakan iqamah? Perlu tapi tidak wajib. Perlu tapi tidak wajib. Jadi kalaupun tidak ada iqamah maka tidak ada masalah. Itu difatwakan oleh para ulama. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat wajib bisa diqadha? Bisa kalau penyebabnya seperti tidur atau kemudian
lupa. Maka ini bisa diqadha di waktu yang lain. Seperti Nabi mengqadha asar di waktu maghrib. Karena terlalaikan, terlupakan karena sebab perang dengan orang-orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Perang Ahzab, perang Khandaq. Itu seharian sampai maghrib, kata Umar, kita belum sholat ini ya Rasulullah. Jadi saking dahsyatnya peperangan pada saat itu, semua sahabat termasuk Rasul, gak ada yang ingat, sudah asar dan waktunya sholat. Maka dilakukan setelah masuk sholat maghrib. Ya. Nah, asar dulu baru maghrib. Itu yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Ustadz, jika kita sholat langsung sebelum azan selesai karena suaranya tidak terdengar jelas, bolehkah? Sunnahnya adalah mendengarkan azan dulu sebisa mungkin. Tapi apakah kalau azan belum selesai kita sholat berpengaruh ke keabsahan sholatnya? Jawabannya tidak. Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena sudah masuk waktu. Syarat sahnya sudah ada. Masuk waktu. Ya, mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Nah, ini pertanyaan kekinian. Apakah menjawab azan berlaku bila mendengar azan dari HP, radio, dan TV? Tadi sudah terjawab ya. Dan banyak orang begini. Cuman ada nasihat dari para ulama itu begini. Jangan jadikan azan misalkan sebagai ringtone misalkan. Atau yang semisal dengan itu. Atau ketika masuk azan, dia azan bunyi. Kalau memang disetting seperti itu, biarkan dia selesai sampai akhir. Bukan di stop di tengah-tengah. Itu di antara adab. Yang lebih aman itu adalah tidak menjadikan adzan, ayat Quran itu sebagai ringtone, pengingat, alarm, jangan. Karena sering terjadi kemudian di tengah-tengah pelafalan kalimat-kalimat mulia itu kita hentikan, belum selesai baru Allah langsung. Ya, misalkan ayat kursi Allahu la ilaha tek, belum selesai. Nah, ini tidak baik. Ya, ini bukan adab yang baik bagi seorang muslim. Gitu. Ya, mudah-mudahan jelas insyaallah. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz mau tanya. Kalau habis sholat subuh diutamakan baca Quran atau zikir pagi petang? Mana yang lebih utama hadirin? Zikir pagi dan petang, Masya Allah. Baru baca Quran. Nah, memang baca Quran ini bukan zikir. Terus kumaha tuh? Sebetulnya dua-duanya utama. Dua-duanya utama. Tapi yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau di waktu setelah subuh itu banyak berzikir. Bukan membaca Al-Quran. Tapi dua-duanya utama. Dan Al-Quran, bahkan para ulama mengatakan sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quran. Membaca kitabullah. Itu sebaik-baiknya zikir. Baik, selesai pertanyaannya. Nah, yang terakhir yang saya janjikan tadi, lafaz yang dibaca, ya, sudah ketemu jawabannya? Kata Nabi begini, man qala hina yasma'u al muadzin. Ya. Barang siapa yang mengatakan, ya, ketika mendengar muadzin azan, maksudnya setelah selesai azan, atau bahkan dalam riwayatnya ketika muadzin mengatakan begini, asyhadu alla ilaha illallah, ya, ketika masih azan di tengah-tengah, atau ini juga bisa dibaca di akhir. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan raditu wa bil islami wa bi Muhammadin. Wah, ini panjang bisa, Masya Allah. Jawabannya tulis ya mah, tulis di catatan.
Susunannya kalau setelah azan itu, ya, dalam satu riwayat disebutkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tulis nabiyya. Ini yang sahih, nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Atau ada riwayat lain yang berbunyi raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Dua-duanya bisa dipakai. Ana ulangi ya. Untuk bagian itunya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Atau juga bisa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dinan. Lafadznya bisa begitu, dua-duanya boleh. Nah, yang ana ingin tanyakan, kalau baca ini dapat apa kita? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Nabi sebutkan apa? Dapat? Bukan, dapat syafaat doa yang lain. Kalau untuk yang ini apa? Bukan. Ghufira lahu dzambuhu. Allah ampuni dosanya. Ghufira lahu dzambuhu. Allah ampuni dosa-dosanya. Jelas ya fadilahnya. Maka jangan disia-siakan. Ini bisa dibaca di tengah-tengah adzan, bisa dibaca di akhir. Ya. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala, dan mudah-mudahan jadi tambahan amal saleh. Ya, dan timbangan pemberat timbangan kelak pada hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.